di luar dugaan. Warga Konoha banyak yang berduka. Agama mayoritas di Konoha sangat terpukul dan ter ternyuh gitu. Kok bisa? Kok bisa seorang yang dibangga-banggakan seperti Yahya Sinwar ini modar seperti itu? Dan menurut saya yang paling terpukul itu adalah Ratu Kutuk. Siapa Ratu Kutuk? Bu Retno, Menteri Luar Negeri kita yang selalu mengurusi satu negara saja. Mungkin Ratu Kutuk ini sangat terpukul kali ya. Ya turut berduka cita ya buat Bu Retno atau Ratu Kutuk ya. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ketika saya mendengar jagoan Ratu Kutuk ini meninggoy, saya jadi berpikir ya, kenapa ya agama mayoritas di Konoha ini terpuruk terbelakang gitu di semua bidang gitu. Agama mayoritas di Konoha itu kan terpuruk ya di semua bidang, ekonomi, teknologi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita bisa ahli dalam teknologi gitu, menguasai teknologi, agama mayoritas di Konoha menguasai teknologi misalnya, bisa aja kita menolong Yahya Sinwar ini kan dengan apa? Dengan pesawat-pesawat yang sangat canggih gitu, dengan alat-alat yang sangat canggih gitu. Bisa aja kita membantunya kan dan mengalahkan sang penjajah itu, mengalahkan Israel. Jadi ini menurut saya yang harus kita pelajari gitu. Jadi saya itu mohon maaf ya, saya itu sebenarnya bukan membenci agama mayoritas di Konoha, tapi saya sayang sebenarnya. Kenapa? Karena saya melihat warga Konoha itu dalam beragama itu malah menjauh dengan ilmu pengetahuan gitu, seperti sains. Kalau kita ahli dalam sains, kita bisa aja menolong Yahya Sinwar ini kalau kita introspeksi diri ya. Jadi apa yang salah gitu? Kenapa agama mayoritas di Konoha ini terpuruk gitu? Bukan hanya di Konoha, di luar negeri juga seperti itu. Agama mayoritas di Konoha ini terpuruk terbelakang gitu. Di semua hal, pendidikan terpuruk, ekonomi terpuruk dan lain sebagainya. Terutama teknologi ya atau sains. Bisa aja kalau teknologi canggih itu seperti teknologi penjajah itu, bisa aja kita melawan mereka, memukul balik mereka kan dengan teknologi-teknologi kita yang super canggih itu. Jadi sebenarnya saya di sini untuk mengajak berpikir yang atau introspeksi diri agama mayoritas di Konoha ya. Tapi sebelum saya jelaskan apa alasannya kenapa kita terpuruk terbelakang gitu, sebelum saya jelaskan, di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit gitu, yang biasanya berpikir, oh, tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana, sok tahu lu. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berpikir sempit dan tidak bisa ketolong lagi gitu. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, mohon skip video ini karena di video ini saya akan ngomongin hal yang sangat sensitif dan tidak enak didengar. Ada beberapa alasan kenapa agama mayoritas di Konoha itu terpuruk, terbelakang di semua hal. Salah satu alasan yang paling masuk akal misalnya, karena pemuka-pemuka agama mayoritas di Konoha itu, pemuka-pemuka agamanya itu, mereka lebih mengurusi masalah selangkangan gitu. Bagaimana caranya berpoligami gitu, bagaimana caranya merayu istri biar dapat istri kedua, istri ketiga gitu. Bagaimana cara menggauli istri pas lagi dapet gitu. Jadi semua berkutat pada selangkangan-selangkangan gitu. Padahal rata-rata ya pemuka agama di Konoha ya, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Rata-rata pemuka agama di Konoha itu pemikirannya seperti itu. Mikirin selangkangan gitu kalau dakwah gitu. Selangkangan mulu yang dibahas gitu. Bagaimana cara mendapatkan janda gitu, janda semok gitu dan lain sebagainya. Jadi itu tuh mulu yang dibahas gitu. Tidak mengajak yang nonton dakwahnya itu, yang datang jemaatnya itu untuk berpikir kritis gitu, untuk introspeksi diri. Bagaimana supaya Konoha ini lebih maju secara teknologi dan lain sebagainya. Jadi itu mulu yang dibahas, masalah selangkangan, bagaimana cara menggauli istri, bagaimana menggauli istri yang sedang datang bulan gitu dan lain sebagainya. Pokoknya itu mulu yang dibahas gitu. Gak ada selain itu yang dibahas. Pokoknya berkutat-kutat di situ. Makanya warga Konoha itu
pemikirannya kayak jadi mesum ya. Mohon maaf ya. Kan konten-konten di Konoha itu yang viral-viral ya. Coba perhatikan di TikTok, di YouTube Short, atau di video-video. Coba perhatikan ya. Konten-konten yang sering berseliweran itu adalah konten-konten yang bermau selangkangan gitu, yang seksi-seksi gitu, yang hot-hot gitu. Kenapa ini bisa muncul di beranda kita? Karena mayoritas warga Konoha pemikirannya seperti itu. Pengennya seperti itu, yang semok-semok gitu, montok gitu. Pokoknya berorientasi pada selangkangan gitu. Makanya kalau video yang fokus pada selangkangan-selangkangan yang menampilkan belahan-belahan, maka akan cepat ramai. Karena itu yang dimau oleh warga Konoha. Dari mana mereka ini belajar gitu? Dari mana mereka ini dapat pemikiran-pemikiran seperti itu? Kenapa mereka suka seperti itu? Bisa saja ya, mungkin karena dakwah daripada pemuka agama di Konoha itu berbau mesum semua gitu. Konten selangkangan semua gitu. Nggak jauh-jauh dari selangkangan gitu, pokoknya ngomongin yang inilah, yang nggak bermutu gitu, unfaedah. Mungkin saja ini mempengaruhi, makanya banyak warga Konoha itu berpikir seperti itu ya. Mikirin selangkangan mulu, ya kan? Ngomong tobrut mulu. Kemarin kan baru viral itu. Siapa namanya itu, artis Bernadia ya. Dia nggak ngapa-ngapain guys, nggak ngapa-ngapain. Bajunya sopan gitu, bajunya iya sangat sopan lah, nggak ada kelihatan seksi-seksinya gitu. Tapi komen-komennya itu di bawah itu, komen-komennya di video itu luar biasa guys. Ada yang ngomong tombrut lah, yang ngomong pokoknya cek nanti videonya. Luar biasa memang warga Konoha ini. Dari mana mereka belajar? Ya bisa saja dari pemuka-pemuka agama yang selalu ngomongin selangkangan. Dari situ mereka belajarnya. Jadi kita sibuk masalah selangkangan daripada sibuk bagaimana cara menaikkan teknologi kita, bagaimana supaya negara Konoha ini bisa menjadi negara maju. Boro-boro jadi negara maju, konten seperti ini aja sudah dihujat gitu. Lebih baik mereka menghujat saya secara pribadi daripada harus introspeksi diri. Mereka tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Lebih baik mereka menghujat gitu, menghujat saya secara pribadi. Saya dikata-katain gitu, dikata-katain fasis lah, dikata-katain HPKI lah gitu. Mereka tuh lebih menyerang masalah pribadi daripada apa yang saya katakan. Karena apa? Karena mungkin otaknya sudah rusak kali ya, karena konten-konten selangkangan itu ya. Pemuka agamanya ngomong selangkangan, di sosmed juga mereka nontonnya yang berbau selangkangan. Jadi otaknya itu sudah nggak kepake lagi gitu. Jadi bagaimana kita mau maju coba? Mengharapkan orang-orang seperti ini coba, yang mikirin selangkangan, menjadikan negara kita maju. Gak bisa guys, gak bisa. Alasan selanjutnya misalnya, karena di Konoha itu ya, tradisi dalam beragama itu berorientasi pada akhirat. Jadi kita itu berorientasi pada akhirat. Pemuka agama juga menyarankan kita untuk fokus pada akhirat. Nggak usah mikirin dunia, pikirinlah akhirat terus yang dipikirin. Padahal kalau boleh jujur ya, ini adalah taktik daripada Snowfur Kronse dulu waktu di Aceh, waktu dia berpura-pura jadi pemuka agama. Ini adalah taktik Belanda sebenarnya menjajah Konoha. Kenapa Belanda menurunkan orientalis bernama Snowfur Kronse? Untuk melemahkan perlawanan pribumi, biar kita sibuk dengan akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kerja mulu, ngurusin dunia mulu, kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ini adalah korban daripada Snowfur Kronse. Snowfur Kronse lah yang mengatakan bahwa gak usah mikirin dunia, pikirkanlah akhirat. Kita bersibuk dengan akhirat. Jadi dulu Snowfur Kronse mengatakan seperti itu, biar kita tidak melawan Belanda, biar kita sibuk dengan masalah agama gitu, biar kita tidak sibuk dengan pendidikan gitu, teknologi dan sebagainya. Kita dipersibuk dengan masalah akhirat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kerja mulu, kamu mikirin dunia mulu, akhirat dong yang dipikiri, ini adalah korban daripada Snowfur Kronse. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang gak terima kan. Pahit sih, tapi ini jujur. Nanti datanya saya akan tampilkan ya. Snowfur Kronse itu berpura-pura menjadi ulama palsu. Kenapa dia berpura-pura menjadi ulama palsu? Karena dia tahu bahwa warga Konoha itu tumpul kalau udah berhadapan dengan agama. Karena fanatik dalam beragama.
orientalis bernama Senok Krukoronce menggunakan samaran Abdul Ghafur dari Turki. Jadi ini siasat licik daripada Senok Krukoronce. Kalau ada yang mengatakan bahwa mikir akhirat mulu, akhirat, mikir dunia mulu, akhirat dong yang dipikir, ini adalah korban daripada Senok Krukoronce. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus terlalu fokus pada dunia, bukan. Tapi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus ini loh. Kita dilahirkan dunia untuk mengurusi dunia gitu. Bertanggung jawab. Misalnya kita jadi ayah, jadilah ayah yang bertanggung jawab, yang mendidik anaknya tentang kejujuran. Nanti kalau anaknya misalnya jadi pejabat, jadi DPR, biar jujur gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab pada dunia ini. Kita memikirkan teknologi, gimana supaya teknologi kita maju, supaya kita tidak dijajah gitu, supaya kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang seiman gitu. Itu poinnya. Alasan selanjutnya misalnya, karena kebanyakan hafalan dan tidak jujur dan setia. Jadi hafalan ini ya, berkali-kali saya katakan bahwa hafalan itu tidak jauh lebih penting daripada menganalisis, memahami gitu. Lebih baik kita memahami, menganalisis atau mengevaluasi daripada harus menghafal gitu. Menghafal nama-nama ikan gitu. Lebih baik kita berpikir bagaimana cara mengekspor ikan ini ke luar negeri gitu, daripada harus menghafal nama-nama ikan gitu. Bagaimana cara kita menjadi negara yang menguasai pasar ikan di dunia. Lebih baik seperti itu daripada harus menghafal nama-nama ikan. Itu lebih penting menurut saya. Menghafal terus yang diperbanyak. Ini dong, mengevaluasi bagaimana caranya biar ikan paling mahal di dunia itu ada di Konoha gitu. Kita yang kontrol semua harganya. Itu lebih penting daripada cuma menghafal nama-nama ikan. Jadi kalau boleh jujur ya, agama mayoritas di Konoha ini sedang mengalami masalah kegelapan ya. Dark age, menuju dark age. Tapi kadang kita tidak terima ya kalau ada yang mengatakan seperti itu. Apaan sih dark age? Orang kita hidup normal-normal aja. Ya normal-normal aja dibandingkan dengan negara maju. Kita tuh jauh tertinggal gitu. Selain itu, tradisi dalam beragama di Konoha itu menyalahkan orang lain. Selalu menyalahkan orang lain. Misalnya nih, kita terpuruk gitu. Teknologi kita terpuruk. Pasti kita menyalahkan, oh ini karena Mama Rika, oh ini karena Zionis, oh ini karena global, oh ini bukan salah saya, ini salah semua orang, oh ini bukan salah saya nggak salah. Jadi orang yang seperti ini sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa maju. Bagaimana mau maju? Coba, nggak ada introspeksi diri. Alasan selanjutnya misalnya, mengharamkan filsafat. Filsafat itu ya, filsafatlah yang menyelamatkan Eropa dari kegelapan atau dark age. Tapi kalau di Konoha saya melihat filsafat itu diharamkan. Jangan belajar filsafat lah, nanti kamu sesat, jadi ateis, jadi agnostik gitu. Padahal filsafat lah yang menyelamatkan orang-orang itu dari zaman kegelapan. Filsafat itu mengajar kita lebih banyak berpikir daripada berdoa. Tapi agama mengajarkan kita lebih banyak berdoa daripada berpikir. Jadi agamis berpikir bahwa dengan banyak-banyak berdoa itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kaum filsafat, kaum agnostik itu bagian dari filsafat juga sebenarnya. Kaum filsafat berpikir bahwa dengan berpikir itu jauh lebih banyak menyelesaikan masalah daripada hanya berdoa, tapi kelakuan macam setan. Selain itu, a priori ini ya di Konoha sangat sering sekali ya, terutama pemuka-pemuka agamanya. Kalau misalnya kita ngambil data dari barat ya, ngapa sih kamu ngambil data dari barat? Jadi seakan-akan barat itu semuanya bohong gitu. Ya kalau datanya jujur, kenapa? Jadi kalau misalnya kita bahas masalah agama, kita harus ngambil datanya dari Arab gitu, dari Mesir gitu. Nggak boleh ngambil dari barat gitu. Lucu ya. Sama juga kalau misalnya kita mau bahas agama Kristen misalnya. Nah, kita ngambil dari barat terus kita ngambil dari Arab juga dong, dari Mesir juga. Itu sama kan? Banyak kok rujukan-rujukan atau tesis atau jurnal-jurnal daripada orang-orang Kristen itu dari Arab ngambilnya. Gak jadi masalah tuh. Gak ada orang yang komplain misalnya, oh kamu ngambil dari Arab,
kita kan anti Arab. Nggak ada orang seperti itu. Jadi ini namanya a priori yang sangat parah. Di Konoha itu banyak orang yang berpikir a priori ya. Sangat susah dirubah pemikiran-pemikiran seperti ini. Alasan selanjutnya misalnya menganggap bahwa kitab suci itu ilmiah, padahal tidak. Jadi kitab suci itu tidak ilmiah, tapi sumber daripada iman. Karena keimanan itu tidak ilmiah. Contoh misalnya, di kitab suci dikatakan bahwa manusia itu berasal dari Adam. Adam itu berasal dari apa? Dari tanah. Itu kan keimanannya. Umat beragama mengimani itu. Tapi kalau ditelisik secara ilmiah, itu tidak masuk akal, tidak bisa diilmiahkan. Karena DNA manusia itu lebih dekat kepada simpanse daripada tanah. Kalau DNA manusia itu dicocokkan dengan tanah, itu sungguh tidak masuk. Jadi inilah alasan kenapa saya mengatakan bahwa kitab suci itu tidak ilmiah. Kitab suci itu sumber iman, dan iman itu pun tidak bisa diilmiahkan. Keimanan itu sebenarnya menurut saya itu rancu. Contoh misalnya, ini. Kalau kita percaya bahwa ini bisa menghapus dosa, kalau kita bisa mengimani bahwa ini bisa menghapus dosa, banyak orang yang percaya ini kalau udah fanatik gitu. Jadi keimanan itu rancu sebenarnya, nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ilmiah, bukan berarti saya mengatakan bahwa keimanan itu jelek ya, bukan. Kalau misalnya ini batu misalnya, sebuah batu, kalau kita mencium batu ini dosa kita hilang misalnya, tiba-tiba lenyap gitu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, terus banyak orang yang percaya, jadi kita merasa bahwa dosa kita hilang, padahal kan enggak kan. Bisa aja dosa kita itu nggak bisa dihapus gitu, ada dosa yang nggak bisa dihapus gitu. Kalau misalnya ini kita mengimani bahwa ini bisa menghasilkan duit miliaran misalnya, ini kan nggak masuk akal.